Ini adalah video penjelasan tentang trigonometri. Nah, trigonometri ini sudah diajarkan di kelas 10 maupun kelas 11. Nah, ini adalah trigonometri yang kelas 10 ya. Nanti setelah ini baru trigonometri yang kelas 11. Nah, untuk trigonometri yang diajarkan di kelas 10 itu tentang perbandingan trigonometri, lalu menghitung sudut-sudut istimewa dalam trigonometri, lalu ada aturan sinus dan aturan kosinus serta luas segitiga. Oke, nah untuk les kali ini saya hanya akan membahas yang ini ya, poin pertama dan kedua. Nah, dimana pertama adalah tentang pengertian sudut. Nah, pengertian sudut ya, berarti sudah tahu ya, sudut itu kan diapit oleh dua sinar garis ya, dua sinar garis yang ujungnya saling berimpit membentuk sudut, gitu. Nah, untuk trigonometri ini sudut yang dipakai itu ada sudut yang bernilai positif dan sudut yang bernilai negatif. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk satuan sudut itu ada satuan derajat dan ada satuan radian. Kalau satuan derajat ya satuan derajat itu simbolnya 0 kecil di atas seperti ini ya penulisannya. Dan kalau simbol radian itu berarti pakai pi gitu. Nah, kalau sudut satu putaran itu kan berarti 360 derajat. Nah, dimana kalau kebalikannya berarti 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, untuk yang satuan radian, nah contohnya seperti ini. Coba perhatikan, ada sudut AOB ya. Dalam radian itu didefinisikan seperti ini. Jadi sudut AOB itu adalah sama dengan panjang dari AB ya, panjang dari AB ini per R begitu. Nah, jadi intinya ini adalah 1 radian begitu. Nah, nanti di sini kita belajar mengubah ya, mengubah dari derajat ke radian bagaimana, radian ke derajat bagaimana, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini kan ada dari titik A dia berputar sampai titik B, satu putaran ya. Maka satu putaran itu kan sama halnya seperti satu keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr gitu kan. Jadi kalau sudut satu putaran itu 360 derajat itu dari mana? Dari sini. Jadi panjang busur AB ya, panjang AB atau keliling lingkaran itu tadi 2πr dibagi dengan R ya, yaitu dapat 2pi. Maka intinya pi itu adalah nilainya 180 derajat. Kalau satu putaran berarti 2pi ya, yaitu 360 derajat. Ingat, pi adalah 180 derajat. Nah, contohnya di sini nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Nah, 2/3 putaran, ya berarti tinggal aja dikali 2/3 dikali 360, dapat 240 derajat. Terus kalau 3/4 pi radian itu berapa derajat? Nah, berarti ini mengubah dari radian ke derajat. Caranya gampang, kita kalau mengubah dari bentuk radian atau pi seperti ini ke bentuk derajat, kita cukup mengalihkan dengan 180 derajat, karena nilai pi itu adalah 180 derajat gitu, sehingga hasilnya 135 derajat dan 150 derajat. Nah, kalau yang ini disuruh menyatakan besar sudut dalam radian. Kalau yang tadi dalam derajat, sekarang dalam radian. 2/3 putaran kalau dibikin dalam radian, ya berarti ingat, kalau satu putaran kan 360 derajat, kalau dalam bentuk radian berarti 2pi. Ingat, satu putaran 360 derajat itu sama seperti 2pi. Maka tinggal aja 2/3 dikali 2pi. Seperti ini. Hasilnya adalah, nah begini aja mengalikannya, 2/3 dikali 2pi. Berarti 2 kali 2 4 kan? Jadinya 4/3 pi. Gitu aja seperti ini, pakai pecahan. 225 derajat itu berapa radian? Berarti juga sama. Caranya gimana? Nah, kalau ini tadi kan di sini putaran ya, bukan derajat. Nah, kalau model begini derajat menjadi radian ya, derajat menjadi radian, maka kita kalikan dengan pi per 180. Ingat baik-baik, kita kalikan dengan pi per 180 seperti ini. Oke, berarti caranya gimana? Kita sederhanakan 225 ini dengan 180 gitu, sama-sama dibagi 45 ya. Nah, jadinya nanti 5/4 pi radian gitu. Jadi perhatikan cara pertama dan kedua. Kalau yang pertama ini kenapa dikali 2pi? Karena dia tidak dalam derajat awalnya, hanya dalam putaran. Nah, contoh nomor 3, 330 derajat. Berarti juga sama, karena dia dari derajat ke radian,
maka harus dikali dengan pi per 180 gitu. Sama kayak yang contoh pertama juga. Ini putaran kalau dibikin dalam derajat berarti dikali 360. Kalau dalam radian berarti dikali 2pi. Tapi kalau radian ke derajat berarti dikali 180. Tapi kalau derajat ke radian dikali pi per 180 atau 180 pi. Seperti itu. Jadi yang pertama itu kalian harus tahu cara mengubah bentuk derajat ke radian ke derajat, seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua di sini perbandingan ya. Ini sudah masuk ke perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Gampang saja karena ini hanya mengulang ya. Perbandingan trigonometri di sini melibatkan segitiga seperti ini ya, segitiga siku-siku, dimana kalau segitiga siku-siku itu kan depan sudut siku-siku adalah sisi yang paling panjang atau disebut sisi miring, atau juga bisa disebut sisi hipotenusa ya. Nah, terus sudutnya mana? Ya terserah, bisa di sini, bisa di sini. Misal ini alfa, yang ini beta. Gitu kan, seperti ini. Nah, jadi cara mencari sin alfa, misal sin alfa yang ini ya. Berarti sisi depannya alfa yang mana? Lihat, ini kan sudut alfa di sini. Sisi depannya alfa, sisi depan sudut alfa berarti ini kan. Nah, ini kan depannya. Depan per miring. Ya, miring yang ini. Kalau sin itu depan per miring, maksudnya depan sudut alfa dibagi sisi miring. Kalau kosinus berarti samping sudut alfa yang ini kan, per miring. Tangan alfa berarti bagaimana? Tangan alfa berarti depan per samping. Kalau kosekan alfa, sekan alfa, kotangan alfa, itu cukup menghafal yang sin kos tangan. Kalau kosekan itu pasti kebalikan dari sin. Bukan kebalikan sih, dia pasangannya sin. Maka cara mencari kosekan itu adalah 1 per sin alfa. Maka cari dulu sin alfa. Begitu. Berarti ini kalau mau diselesaikan begini. Kosekan alfa itu kan sama dengan 1 per sin alfa. Kebalikannya ya. Maka sin alfa kan tadi depan per miring, berarti 1 per depan per miring. Kalau diselesaikan berarti menjadi miring per depan. Begitu. Jadi menghafalnya itu, menurunkannya ini tuh caranya nanti aja waktu kerja. Yang penting awalnya tuh tahu bahwa kosekan pasti 1 per sin. Kalau sekan 1 per kos, kalau kotangan 1 per tangan gitu. Contohnya, perhatikan segitiga siku-siku ini. Jadi tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tangan alfa, sin beta, cos beta, tangan beta. Mudah saja. Nah, jadi di sini diketahui 3, 2, dan akar 13. Kalau sin alfa, perhatikan sudut alfa. Depan sudut alfa apa? Depannya 2 kan? Ya berarti sin alfa adalah, kan tadi depan per miring berarti 2 per akar 13. Kalau pecahan penyebutnya akar, bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Dikali dengan akar 13 per akar 13. Berarti sama dengan 2 per 13 akar 13. Kalau kosinus gimana? Kosinus alfa, berarti samping per miring. Nah, samping sudut alfa apa? Sampingnya 3 ya, berarti 3 akar 13 dirasionalkan juga. Kalau tangan gimana? Tangan itu depan sudutnya dibagi miring. Bukan dibagi miring, dibagi samping sudut, berarti 2 per 3. Nah, kalau sin beta bagaimana? Berarti perhatikan sudut beta. Sama rumusnya sin, berarti depan sudut beta. Depan sudut beta sudah bukan 2 ya. 2 itu tadi depan sudut alfa. Kalau sin beta berarti depan sudut beta. Depan sudut beta adalah 3. Ini sudut beta. Sisi depannya adalah 3 ukurannya. Berarti 3 per miringnya tetap akar 13 dirasionalkan dapat yang ini. Cos beta berarti samping sudut beta, yaitu 2. Begitu, dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya pada soal ini itu tidak diketahui akar 13, hanya diketahui 3 dan 2. Disuruh mencari dulu. Berarti kalau tidak diketahui sisi miring, berarti kita harus cari dulu ya, ini dengan cara Pitagoras. 2 kuadrat dengan 3 kuadrat dijumlahin jadi akar 13. Akar 13 sudah tidak bisa dikecilkan karena ini sudah bilangan prima. Seperti itu. Jadi kalau sisi miring belum diketahui, cari dulu pakai rumus Pitagoras. Oke, mungkin penjelasan untuk perbandingan trigonometrinya saya jeda dan dilanjutkan di video selanjutnya masalah kuadran ya.